76. Ashifa pun membawakan sarapan untuk suaminya ke kolam renang dan memang Asuka dan Rafa sedang berenang dan lagi-lagi terlihat ingin unjuk kebolehan yang membuat Ashifa panik. Padahal tidak ada yang bahaya. Tetapi namanya juga Ashifa yang kalau sudah berhubungan dengan sang suami sangat mudah parno. "Kak Rafa, ayo naik. Kak Rafa harus sarapan," ucap Ashifa yang ingin menghentikan Rafa dan Asuka yang terlalu serius. Sampai akhirnya dua pria itu sama-sama menunjukkan kepala mereka dan Ashifa menghela napasnya saat Rafa berenang ke tepian menghampiri dirinya dan Asuka juga berenang ke pinggir yang tidak jauh dari tempat Ashifa dan Rafa. "Ayo Kak Rafa naik, Ashifa sudah bawa handuk dan sarapan," ucap Ashifa yang berjongkok di depan Rafa. Yang mana separuh Rafa masih berada di dalam kolam renang dengan kedua tangannya yang diletakkan di pinggir kolam. "Kamu juga naik Asuka, jangan berenang lagi," ucap Kaira. "Asuka masih ingin berenang Kak," jawab Asuka. "Asuka, kamu itu dengarkan kakak sebaiknya." "Ayo nak," ucap Ashifa. Asuka hanya menghela napas, kakaknya itu memang selalu saja tidak pernah mendukungnya. "Ayo Kak Rafa sarapan," ucap Ashifa lagi dengan lembut yang ingin berdiri. Namun Rafa menghentikan tangan Ashifa sehingga Ashifa tidak jadi berdiri dan bingung dengan Rafa dan Rafa membuka mulutnya yang seolah ingin Ashifa menyuapinya. "Kak Rafa," lirih Ashifa, "tanganku basah. Jadi suapi aku," ucap Rafa dengan menatap Ashifa dengan intens. Ashifa jelas gugup dengan debaran jantungnya yang kembali tidak terkendalikan. "Ashifa, kau tidak akan membiarkanku mati kelaparan kan?" tanya Rafa menaikkan satu alisnya. Ashifa menelan salivanya. "Kalau begitu baiklah." "Tidak baik makan sambil berdiri," ucap Ashifa. Rafa tersenyum dan dengan senang hati langsung naik yang duduk di pinggir kolam renang dengan Ashifa pun duduk dengan menghela napasnya dan mau tidak mau dia menyodorkan suapan pertama pada Rafa dengan Ashifa yang begitu gugup. Rafa itu sangat suka melihat Ashifa yang gugup dengan wajah memerah seperti itu. Namun dari tempat Asuka berada dia hanya melihat kemesraan sang kakak dan kakak ipar yang membuat Asuka tidak tahu harus menanggapi seperti apa. "Asuka, kapan kita berenang lagi?" tanya Rafa yang sepertinya sengaja menunjukkan keromantisannya pada adik iparnya itu yang mungkin ingin membuktikan bahwa dia dan Ashifa baik-baik saja. "Kak Rafa, sudahlah," ucap Ashifa pelan. Dia sangat takut kalau Rafa dan Asuka masih saja bermusuhan. "Aku tunggu Kak Rafa di kolam yang lebih besar," sahut Asuka yang langsung naik ke daratan, mengambil handuk. "Kakak fokus saja dulu dengan Kak Ashifa. Baru kita rencanakan untuk berenang," ucap Asuka dengan santai dan langsung pergi yang tidak mungkin menonton keromantisan Ashifa dan Rafa. Melihat kepergian Asuka, Rafa menyunggingkan senyumnya dan Ashifa melihat hal itu. "Kenapa Kak Rafa dan Asuka selalu seperti itu?" tanya Ashifa terlihat lesu membuat Rafa menoleh ke arahnya. "Seperti itu bagaimana Ashifa?" tanya Rafa. "Hubungan Kak Rafa dan Asuka bukannya tidak baik-baik saja," ucap Ashifa yang terlihat menunduk dan bahkan tidak menyuapi Rafa lagi. Rafa mengangkat dagu Ashifa agar wajah Ashifa sejajar dengannya dan Asuka memegang pipi Ashifa sembari mengusap-usapnya dengan lembut. "Ashifa, Asuka tidak menyukaiku karena dia sangat menyayangimu. Dia takut jika aku menyakitimu," ucap Rafa dengan lembut. "Dan Kak Rafa selalu saja meladeninya," sahut Ashifa. "Aku tahu dia mengkhawatirkanmu dan aku meladeninya hanya ingin membuktikan semua yang dipikirkannya belum tentu benar," ucap Rafa. "Ashifa hanya khawatir jika hubungan Kak Rafa dan Asuka semakin memanas dan itu mempengaruhi pernikahan kita," ucap Ashifa dengan kekhawatirannya. "Tidak Ashifa. Kamu jangan memikirkan sampai sana. Karena orang yang dewasa dan aku tahu bagaimana menghadapi Asuka yang masih remaja. Jadi jangan memikirkan hal itu," ucap Rafa. "Baiklah Ashifa, percaya dengan Kak Rafa," ucap Ashifa dengan lembut. Rafa menganggukkan kepalanya dan mencium lembut kening Ashifa. "Suapi aku lagi. Aku masih mau makan," ucap Rafa. "Memang tidak bisa suap sendiri?" tanya Ashifa. "Ayah sama ibumu saja yang sudah menikah puluhan tahun masih sering suap-suapan dan bahkan satu piring berdua. Lalu kenapa kita tidak? Bahkan kita baru menikah," ucap Rafa dengan menatap intens Ashifa. "Dari mana kakak tahu ayah dan ibu seperti itu? Ashifa kan tidak pernah menceritakannya?" tanya Ashifa dengan dahinya yang mengkerut. "Aku membaca tulisan impian pernikahan romantis yang kau tulis," ucap Rafa. Ashifa melototkan matanya dengan menelan salivanya. "Kak Rafa melihat di mana?" tanya Ashifa panik.
Di kamarmu, jawab Rafa. Laku sudah baca yang mana aja? Tanya Ashifa. Lumayan banyak dan yang paling diingat. Bagaimana usahanya kamu yang ingin berpenampilan berbeda di malam hari saat di kamar supaya menarik perhatianku, ucap Rafa. Kak Rafa, rengek Ashifa dengan suara manjanya. Kenapa membacanya? Ashifa kan jadi malu, ucap Ashifa menunduk dengan wajahnya yang sudah memerah yang dipastikan sudah sangat malu dan pasti Rafa tersenyum puas melihat kepolosan yang menggemaskan dari istrinya itu. Ashifa hanya saring dengan Kak Lulu dan itu hanya saran dari Kak Lulu, ucap Ashifa dengan suara yang pelan. Jadi benar, setiap malam itu hanya sebuah trik untuk memikatku. Tanya Rafa dengan menatap curigai istrinya itu. Tidak begitu Kak Rafa, sahut Ashifa dengan kesal dengan suara manjanya. Rafa mendengus kasar dengan senyuman melihat puas wajah Ashifa yang memerah. Sudahlah Kak Rafa jangan mengejek Ashifa, ucap Ashifa yang benar-benar sudah tidak punya muka lagi. Iya aku tidak mengejek, sahut Rafa yang mengangkat dagu Ashifa lagi-lagi. Soalnya tidak enak jika melihat wajah Ashifa yang memerah. Kamu itu sangat lucu Ashifa, ucap Rafa benar-benar gemes dengan Ashifa. Ashifa tersenyum malu jadinya. Rafa memajukan wajahnya yang pasti ingin meraih bibir yang menjadi candunya itu. Namun Ashifa langsung mundur membuat Rafa menaikkan satu alisnya. Kak Rafa jangan mencium Ashifa di tempat umum. Bagaimana kalau tiba-tiba ayah lewat atau ibu atau ada orang lain kan Ashifa malu, ucap Ashifa yang selalu menjaga untuk tidak melakukan hal keintiman bersama suaminya di tempat umum. Rafa hanya mendengus dengan tersenyum. Ya ini sudah penolakan yang kedua kalinya bagi Rafa. Padahal jika berciuman di tempat alam terbuka, rasanya mungkin berbeda. Namun Ashifa tidak mau hal itu karena dia masih punya rasa malu walau hanya dengan suaminya yang pasti halal dan Rafa harus menerima itu. Memang begitulah punya nasib istri yang sangat menjunjung etika. Yang tidak seperti dirinya. Bersambung 77. Rafa dan Ashifa sudah kembali pulang ke rumah Rafa. Masalah dengan orang tua Ashifa memang sudah bisa diatasi dan orang tua Ashifa mencoba untuk mempercayai Ashifa dan Rafa. Namun tetap saja berita di luar masih belum hilang yang ternyata mempengaruhi bisnis Rafa dengan adanya berita tersebut. Miranda adalah model terkenal dan jelas berita itu menjadi sorotan dan topik hangat di kalangan masyarakat yang merusak nama Rafa dan apalagi keluarga Dr. Randy yang cukup dikenal. Ashifa memasuki kamar dengan membawa secangkir kopi dan melihat Rafa yang berdiri di depan jendela yang menelpon dengan serius sembari memijat kepalanya. Tapi tuan kita bisa bicarakan dulu. Saya akan menyuruh sekretaris saya untuk mengatur jadwal pertemuan kita, ucap Rafa dengan suara yang seperti memohon. Tapi tuan, halo, ternyata panggilan telepon itu dimatikan secara sepihak. Hah, kenapa dimatikan lagi? Umpat Rafa dengan kesal dengan hembusan napas kasar dan memijat kepalanya yang semakin berat yang mungkin hampir pecah. Kak Rafa, tegur Ashifa dengan lembut membuat Rafa menoleh ke belakang. Ashifa, sahut Rafa. Ashifa pun menghampiri Rafa dan berdiri di depan Rafa. Ashifa buatkan kopi untuk Kak Rafa, ucap Ashifa dengan lembut. Makasih Ashifa, sahut Rafa mengambil kopi tersebut dan tidak langsung meminumnya dan meletakkan di atas meja dan Rafa duduk di sofa dengan memegang kepalanya dengan kedua tangannya yang terasa berat. Ashifa menghela napasnya dan melangkah mendekati Rafa duduk di samping Rafa. Apa ada sesuatu Kak? Tanya Ashifa yang terlihat cemas. Tidak ada hanya berita yang disebar Miranda ternyata semakin kemana-mana. Aku sudah menyuruh Novi sekretarisku untuk mengurus semuanya. Namun Miranda sepertinya sengaja semakin memperlebar semuanya dan akhirnya aku kehilangan banyak klien karena berita yang ada, jawab Rafa yang menceritakan keluhannya pada istrinya. Separah itu efeknya, tanya Ashifa. Aku seorang pengusaha Ashifa dan jika terdengar berita negatif di telinga klien, mereka akan berpikir untuk membatalkan pekerjaan denganku karena tidak mau mendapat resiko dan hari ini sudah ada beberapa yang membatalkannya dan aku tidak tahu mau berapa lagi yang akan menyusul, ucap Rafa dengan napas beratnya yang terlihat pasrah. Lalu sekarang bagaimana Kak? Tanya Ashifa. Aku juga tidak bisa berpikir lagi, aku seakan hanya akan menghitung siapa dan berapa lagi yang akan datang, yang jelas perusahaan mengalami banyak kerugian dan aku juga harus menghadapi papa. Karena semua itu tanggung jawabku, jawab Rafa yang memang terlihat frustasi. Ya Allah,
Gara-gara berita ini Kak Rafa menjadi korban. Kasihan Kak Rafa, dia pasti kebingungan, batin Ashifa yang tidak tega dengan suaminya yang mengalami masalah yang begitu besar. Kak Rafa, mungkin ini adalah ujian dari Allah. Kak harus percaya, jika masalah ini akan cepat selesai. Ashifa yakin akan ada petunjuk dan yang paling utama rezeki itu dari Allah. Kalau itu sudah menjadi rezeki Kak Rafa pasti akan kembali pada Kak Rafa, ucap Ashifa yang hanya bisa memberikan masukan untuk menenangkan pikiran Rafa. Iya, kamu benar, sahut Rafa yang menerima kata-kata motivasi dari istrinya. Apa ada yang bisa Ashifa bantu? Siapa tahu Ashifa bisa mengurangi sedikit beban Kak Rafa. Tanya Ashifa menawarkan dirinya. Rafa menoleh ke arah istrinya, melihat wajah istrinya yang sangat khawatir padanya. Rafa memegang tangan Ashifa, tidak usah. Aku akan menyelesaikan semuanya. Ini adalah tanggung jawabku dan resiko dari masalah yang aku cari sendiri. Jadi aku yang menyelesaikannya, ucap Rafa yang tidak ingin merepotkan istrinya. Tapi Ashifa ingin bantu, sahut Ashifa. Tidak perlu, aku akan menyelesaikannya. Kamu hanya berdoa saja, karena doa kamu pasti dikabulkan, ucap Rafa. Kak Rafa ada-ada saja, semua doa itu dijabah sama Allah. Bukan hanya dia Ashifa saja. Doa Kak Rafa juga pasti, bagaimana kalau kita sholat duha, kita berdoa sama Allah, ucap Ashifa tiba-tiba mendapat ide. Rafa hanya diam yang tidak menolak dan juga tidak mengiyakan. Tok 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 tok. Ketukan pintu membuat Rafa menghela napas dan melihat ke arah pintu. Masuk, sahut Rafa. Krek, pintu dibuka yang ternyata Z. Ada apa Z? Tanya Rafa. Papa dan Mama menunggu Kak Rafa di ruangan kerja Papa, jawab Z. Rafa melihat ke arah Ashifa. Rafa sepertinya sudah tahu untuk apa dia dipanggil. Baiklah, kakak akan segera ke sana, jawab Rafa dengan helaan napas berat. Ya sudah Z, pergi dulu, sahut Z yang tersenyum pada Ashifa dan langsung menutup pintu. Kak Rafa, apa ini akan membahas masalah pekerjaan yang kakak alami yang sedang dalam kesulitan? Tanya Ashifa yang menduga-duga. Pasti itu, jawab Rafa. Ya sudah, aku ketemu Mama dan Papa dulu, ucap Rafa yang berdiri dari tempat duduknya dan langsung pergi. Ashifa melihat kepergian suaminya begitu berat. Dia ikut cemas dengan masalah yang dihadapi suaminya yang pasti tidak mudah. Ya Allah, Ashifa hanya meminta untuk Engkau berikan petunjuk dengan semua ini, batin Ashifa. Rafa sekarang sudah berada di ruangan kerja papanya yang di sana juga ada mamanya. Papa baru mendapat email dari manajer keuangan di perusahaan dan perusahaan mengalami kerugian miliaran dalam waktu 2 kali 24 jam dan tidak tahu akan berapa banyak lagi kerugian yang akan kita alami berdasarkan waktu yang akan terus berjalan, ucap Sander. Aku akan secepatnya menyelesaikan semua masalah ini, sahut Rafa yang memang apa yang terjadi adalah tanggung jawabnya. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Sofia. Aku belum menemukan ide mah. Pikiranku masih belum bisa berputar, jawab Rafa. Ini itu adalah teguran untuk kamu. Makanya jangan zolim sama istri sendiri. Lihat yang terjadi, istri soleha dizolimi ini akibatnya, cicit Sofia yang tampak malah bersyukur dengan keterpurukan sang anak. Supaya sang anak jera, mah sudah jangan lagi dibahas masalah itu, sahut Sander yang tidak mau anak dan istrinya ribut. Aku tahu ini kesalahanku dan menyadari semuanya. Papa jangan khawatir, aku akan kembali menarik semua klien yang sudah membatalkan kontrak denganku. Aku akan meyakinkan mereka dan semuanya secepatnya pilih kembali, ucap Rafa dengan yakin. Sebelum kamu melakukan itu, kamu adakan konferensi pers dan kamu harus menjelaskan semuanya untuk mengklarifikasi berita itu. Untuk membersihkan nama kamu, ucap Sander mencoba memberi saran. Iya Papa, kamu benar. Kamu konferensi pers biar semuanya jelas dan wanita itu juga sadar siapa dirinya dan kamu juga harus menegaskan bahwa Ashifa istri kamu, sahut Sofia yang setuju dengan saran suaminya. Baiklah, aku akan menyuruh Novi untuk menyiapkannya, sahut Rafa yang merasa saran itu memang harus dilakukannya. Papa percaya sama kamu Rafa. Kalau kamu bisa menghadapi semuanya dan kamu harus ambil semua ini sebagai pelajaran agar kedepannya kamu lebih bijaksana lagi, ucap Sander dengan bijak. Baik Pak, terima kasih untuk kesempatan Papa dan juga kepercayaan Papa, ucap Rafa. Untung saja Sander tidak terlalu menyalahkan Rafa dengan masalah yang terjadi.
Karena jika Rafa semakin disalahkan yang ada Rafa semakin frustasi dan masalah bukannya selesai makan akan bertambah banyak dan tidak akan selesai-selesai. Bersambung 78. Rafa kembali ke kamarnya setelah berdiskusi sebentar dengan orang tuanya. Yang pasti solusi belum ada untuk masalah ini. Tetapi papanya tadi tampaknya tidak terlalu memojokkannya sehingga Rafa sedikit bisa semangat. Dengan memijat pangkal hidungnya Rafa menekan knopi pintu dan memasuki kamarnya. Pemandangan indah dan teduh langsung disuguhkan di depan Rafa. Jika tadi Ashifa mengajak Rafa untuk sholat duha, tetapi Rafa tidak sempat mengiyakan atau menolak yang keburu dipanggil Se. Ashifa yang sudah berniat dan memang sudah biasa langsung melaksanakannya dan Ashifa begitu khusyuk dalam pelaksanaan sholat tersebut. Rafa menghela napasnya dan melihat sang istri yang sedang sholat. Rafa memperhatikan gerak-gerik Ashifa sholat yang jujur membuatnya seakan tenang. Sampai akhirnya Ashifa mengucapkan salam dan selesai sholat langsung berdoa pada Sang Penciptanya. Ya Allah yang Maha Pemberi segala petunjuk, pemberi cobaan untuk menguji kamu sebagai umatmu, terima kasih untuk ujian ini yang akan mengingatkan kami kepadamu. Masalah yang dihadapi suami hamba yakin pasti ada jalannya. Hamba meminta padamu ya Rob untuk diberikan petunjuk, kemudahan agar masalah ini cepat selesai. Jangan biarkan orang-orang baik yang sudah begitu percaya pada suami pergi meninggalkannya. Bukakan hati mereka serta pandangan mereka pikiran mereka untuk kembali pada suami hamba untuk tidak membatalkan pekerjaan mereka, ucap Ashifa dengan lembut yang berdoa dengan kata-kata yang sangat tulus. Rafa mendengarnya mungkin sangat tersentuh. Sangat mudah bagi Ashifa dalam penyelesaian masalah. Bagaimana tidak dia selalu melibatkan Tuhannya makanya dia begitu tenang. Ashifa aku begitu banyak melakukan kejahatan kepadaku. Kata-kata yang kasar yang jelas-jelas diperdengarkan di telingamu, perbuatanku di depan mataku. Tapi dalam keadaan seperti ini, kau masih mendoakanku. Sebenarnya kau manusia apa bukan Ashifa? Batin Rafa yang lagi-lagi ditampar kenyataan memang dia sangat bodoh selama ini sangat dibutakan. Anugerah yang diambil sarinya sehingga terlambat untuk melihat kesempurnaan istrinya yang berhati malaikat. Amin, ucap Ashifa yang selesai berdoa dengan mengusap wajahnya dengan kedua tangannya dan pandangan Ashifa langsung melihat ke arah tempat tidur di mana Rafa duduk di sana yang sedang melamun. Ashifa berdiri menghampiri Rafa dan langsung berlutut di depan suaminya dengan memegang ke tangan Rafa membuat Rafa melihat ke arah Ashifa. Apa papa sangat marah? Tanya Ashifa dengan wajah khawatirnya. Marah itu wajar, tapi tidak terlalu, jawab Rafa. Kak Rafa harus percaya, semua masalah ini akan cepat selesai. Ashifa yakin itu, ucap Ashifa dengan lembut dan begitu tulus. Rafa mengangguk dengan memegang pipi Ashifa, kenapa kamu harus mendoakanku? Bukannya seharusnya kamu bahagia dan bersyukur dengan semua keterpurukan yang aku alami, ucap Rafa. Mana ada seorang istri yang akan bahagia ketika suaminya mengalami masalah besar? Jika masih ada yang bisa dilakukan, maka Ashifa akan melakukannya dan dengan meminta petunjuk dari Allah adalah jalan yang tepat, jawab Ashifa dengan lembut. Rafa sampai tidak bisa berkata-kata dengan Ashifa yang berhati malaikat. Matanya bisa-bisanya berkaca-kaca dengan kata-kata Ashifa yang sangat tulus yang menyentuh hatinya. Kak Rafa harus percaya, Allah akan ada di sisi kita dan akan memberi petunjuk untuk masalah ini dan Ashifa tidak akan pernah lupa untuk terus berdoa dan selalu akan ada di sisi Kak Rafa sampai kapanpun dan apapun yang terjadi, ucap Ashifa. Terima kasih Ashifa, hanya itu yang bisa dikeluarkan Rafa dari mulutnya. Ashifa mengangguk tersenyum. Rafa kemudian mencium kening Ashifa dengan lembut. Aku juga akan menyelesaikan masalah ini dan kamu tidak perlu khawatir, ucap Rafa. Ashifa mengangguk dan memeluk suaminya. Rafa juga memeluk Ashifa dengan erat. Pelukan itu lumayan mengurangi rasa penat dan masalah yang dihadapi Rafa. Ia tidak tahu saja kenapa Rafa merasa sangat tenang dengan kata lembut istrinya itu. Miranda berada di dalam klub malam yang sekarang berpesta dengan minum-minum keras sembari merokok dan menari-nari tanpa dosa. Ini itu adalah pelajaran untuk kalian semua yang sudah berani main-main denganku. Kau akan sadar Rafa jika wanita yang kau bela itu wanita pembawa sial yang menghancurkan karirmu. Lihat apa yang terjadi baru beberapa hari kau mengalami masalah ini dan semua itu karena wanita si pembawa sial itu,
batin Miranda yang tampak begitu bahagia dengan masalah yang dihadapi Rafa. Kau pasti akan kembali kepadaku Rafa, kita akan kembali bersama. Aku yakin itu, kau akan datang mengemis cinta kepadaku. Hahaha, Miranda tertawa-tawa dengan setengah kesadarannya yang terus meneguk alkohol tersebut. Semua yang terjadi memang ulahnya, menyebar berita palsu dan ada benarnya juga beritanya. Namun dilebih-lebihkan dan itu yang membuat Rafa sulit menghadapinya. Ashifa merapi-rapikan kamar saat sudah malam hari. Sementara Rafa berada di kamar mandi yang sepertinya sedang mandi karena terdengar suara tumpahan air. Ting, notif dari ponsel Rafa yang berada di atas meja terdengar membuat mata Ashifa melihat ke arah benda tersebut. Tidak hanya sekali bahkan dua kaki yang membuat Ashifa langsung melihatnya. Ternyata pesan Wa dari Miranda. Ashifa melihat ke kamar mandi, takut merasa salah jika berani membuka ponsel Rafa. Namun sangat penasaran dengan pesan yang dua kaki dikirim itu untuk Rafa. Daripada penasaran Ashifa pun langsung membukanya. Hai Rafa sayang, jangan gengsi untuk mencariku dengan masalah yang kamu hadapi. Ayo bertemu, aku akan menyelesaikan masalah ini. Kita bisa kembali seperti dulu dan berita ini akan aku tuntaskan. Sayang, kamu hanya membutuhkan saat ini. Jadi pikirkan karirmu sebagai pengusaha dan aku akan mendampingimu. Kamu tahu kan sayang, hanya aku yang bisa membuat nama kamu kembali bersih. Aku menunggumu sayang, see you. Tulisan pesan dari Miranda yang berusahalah mempengaruhi Rafa. Astagfirullah, Miranda masih saja berusaha untuk mendekati Kak Rafa. Ya Allah, jauhkanlah suami hamba dari wanita jahat sepertinya. Tolong lindungi suami hamba. Batin Ashifa yang mengkhawatirkan Rafa yang akan kembali terpengaruh dengan Miranda. Suara air sudah tidak terdengar lagi membuat Ashifa buru-buru meletakkan ponsel Rafa pada tempatnya dan Rafa langsung keluar dari kamar mandi dan Ashifa buru-buru kembali melanjutkan pekerjaannya. Kak Rafa sudah selesai mandi? Tanya Ashifa menghadap Rafa. Ya sudah, Ashifa juga sudah siapkan pakaian untuk Kak Rafa. Kak Rafa ganti bajulah baru setelah itu kita turun untuk makan malam, yang lain sudah menunggu, ucap Ashifa dengan lembut. Aku makan di kamar saja. Aku sekalian mau mengerjakan berkas-berkas penting jadi makan di sini saja, ucap Rafa. Baiklah Kak Rafa, kalau begitu biar Ashifa ambilkan, ucap Ashifa. Rafa mengangguk dengan tersenyum dan Ashifa juga langsung keluar dari kamar untuk menuju meja makan yang mengambil makanan untuk suaminya. Rafa menghela napasnya perlahan ke depan dan langsung memakai pakaiannya yang sebelumnya sudah disiapkan Ashifa. Setelah selesai memakai pakaian, Rafa langsung menuju sofa membuka laptop dan benar-benar langsung mengerjakan banyak pekerjaan. Ya, untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Mungkin Rafa juga akan lembur di kamar yang tidak tahu sampai jam berapa. Bersambung 79. Tidak lama mengambilkan makam untuk suaminya, Ashifa pun akhirnya kembali memasuki kamar untuk mengantarkan makanan yang sudah diambilkannya tadi untuk suaminya dan Rafa sedang serius bekerja. Kak Rafa, ini Ashifa sudah bawakan makanannya, Kak Rafa makan dulu. Tita Ashifa yang duduk di samping Rafa. Kamu letakkan saja di meja. Sebentar lagi baru ku makan, jawab Rafa tanpa melihat Ashifa. Jangan ditunda makannya, nanti lambung Kak Rafa bermasalah, ucap Ashifa mengingatkan. Rafa melihat ke arah Ashifa, pekerjaanku sangat tanggung. Jadi bagaimana kalau kamu suapi aku, ucap Rafa dengan menaikkan satu alisnya, membuat Ashifa jadi gugup dengan Ashifa menelan salivanya. Kak Rafa, ucap Ashifa. Iya, kamu harus suapi aku, sahut Rafa yang mengambil keputusan. Namun Ashifa malah diam dengan gugup. Ashifa, kenapa diam saja? Ayo suapi. Ya sudah, kalau tidak mau, nanti saja aku makannya, ucap Rafa yang tampaknya sekarang mau dimanja-manja. Ashifa menghela napasnya dan bukan suatu kesulitan untuk menyuapi suaminya. Walau sangat gugup, tetapi Ashifa tetap melakukan hal itu dengan menyuapi suaminya. Rafa tersenyum menerima suapan itu. Kak Rafa seperti anak kecil yang kalau makan harus disuapi, ucap Ashifa membuat Rafa hanya tersenyum. Bagi Rafa rasanya ingin sekali makanan yang di dalam piring itu lama habis. Supaya Ashifa terus menyuapinya, karena rasa makanan yang masuk ke perutnya itu terasa sangat berbeda sekarang, jauh lebih enak dan mungkin karena dari ketulusan Ashifa. Apalagi kalau ada sisa makanan di bibir Rafa.
Ashifa yang dengan kecanggungannya mengambil butir nasi itu dan melap bibir suaminya dengan tangannya sendiri. Hal spontan itu mampu membuat Rafa menoleh ke arah Ashifa dengan menatap Ashifa dengan intens. Ashifa mancing-mancing aja, tidak tahu apa. Jika Rafa sejak tadi menahan dirinya dengan sentuhan Ashifa yang bagi Rafa itu hal sensitif dan padahal dia banyak pekerjaan dan tidak memungkinkan harus diakhiri dengan apa yang sudah ditahannya selama ini. Kak Rafa makannya cepat juga, ucap Ashifa membuat Rafa tersadar dari lamunannya menatap lama istrinya. Udah habis ternyata, ucap Rafa yang melihat piring itu kosong. Perasaan Rafa tidak banyak makan. Mungkin karena dari tangan sang istri jadi tidak terasa untuk Rafa kalau dia sudah makan sebanyak itu. Ya sudah kalau begitu Ashifa ke dapur dulu Kak Rafa lanjut bekerjalah, ucap Ashifa dengan tersenyum dan berdiri dari tempat duduknya dengan langsung keluar dari kamar membawa apa yang tadi dibawanya. Rafa menghela napasnya ke depan dengan panjang. Fokus Rafa, kenapa harus sebanyak ini pekerjaanku, gerutu Rafa yang jadi kesal sendiri. Mungkin karena pekerjaan yang banyak, jadi Rafa harus menahan diri lagi untuk tidak memiliki Ashifa. Ya seharusnya hal itu sudah terjadi. Apalagi hubungan mereka sudah baik-baik saja. Tetapi ada saja masalah yang akhirnya tidak terjadi dan Rafa harus sabar-sabar. Anggaplah itu ujian, jam sangat cepat berputar. Dan Rafa masih berada di dalam kamar yang sibuk dengan pekerjaannya dan tetap duduk di tempatnya. Tiba-tiba Rafa menghentikan pekerjaannya dan melihat jam yang menggantung di dinding yang jam menunjukkan pukul 9 malam. Kemana Ashifa? Tanya Rafa kebingungan. Dia keasikan bekerja sampai tidak sadar sejak istrinya selesai memberinya makan. Ashifa tidak kembali ke kamar sama sekali membuat Rafa heran sendiri. Rafa pun mengambil cangkir kopinya yang tadi dibuatkan Ashifa. Rafa menghela napasnya kala kopi itu sudah habis. Rafa menghela napasnya lalu berdiri dan keluar dari kamar. Ketika keluar dari kamar, Rafa langsung menuju dapur untuk mengambil air putih. Namun Rafa tidak melihat istrinya sama sekali. Kamu butuh sesuatu Rafa? Tanya Sania yang juga ke dapur dan bertemu adiknya. Tidak Kak, hanya mau mengambil minum saja, jawab Rafa yang menuang air dari dispenser ke dalam gelas. Oh iya Kak. Sania lihat Ashifa. Tanya Rafa yang sama sekali begitu penasaran. Ashifa, bukannya dia pergi bersama Z, jawab Sania. Mendengar jawaban itu sampai membuat Rafa berhenti minum dan melihat kakaknya dengan serius. Ashifa keluar bersama Z. Tanya Rafa, iya memang kamu tidak tahu kalau mereka pergi? Tanya Sania yang merasa sang adik terlihat kaget. Ashifa pergi tanpa berpamitan denganku, batin Rafa yang memang tidak tahu kalau Ashifa pergi. Rafa, tegur Sania yang melihat Rafa melamun. Sejak kapan mereka pergi? Tanya Rafa. Sudah ada 2 jam yang lalu, jawab Sania. Kemana mereka pergi? Tanya Rafa. Kakak juga tidak tahu. Ashifa tidak bilang apa-apa sama kamu. Tanya Sania lagi. Ya sudah aku ke kamar dulu, ucap Rafa yang malah pergi tanpa menjawab pertanyaan sang kakak. Aneh sekali Rafa. Seperti tidak tahu apa-apa. Apa memang Ashifa pergi tidak minta izin? Tapi Ashifa pergi kemana ya? Sania jadi ikutan bertanya-tanya. Karena tidak tahu kepergian Ashifa dan Z. Rafa kembali memasuki kamarnya dan malah gelisah. Karena Ashifa yang pergi dan tidak tahu kemana. Yang padahal Sania bilang sudah dari 2 jam yang lalu. Kemana Ashifa? Kenapa pergi begitu saja tanpa minta izin padaku? Ucap Rafa yang pasti tidak suka dengan cara Ashifa. Mengingat semenjak menikah, tidak pernah sekalipun Ashifa pergi. Rafa pun jadi kebingungan dan mengambil handphonenya untuk menghubungi Ashifa. Paling tidak dia harus tahu kemana Ashifa pergi. Namun wajah Rafa jadi terlihat serius kala melihat ponselnya saat melihat yang ternyata Rafa sangat kebetulan membaca pesan dari Miranda yang sudah dibuka. Apa Ashifa? Lirik Rafa dengan tanda tanya yang merasa jika Ashifa membuka pesan itu dan pikiran Rafa tertuju pada Ashifa yang pergi ada hubungannya dengan pesan yang baru saja diterimanya sampai membuat Rafa kesulitan menelan salivannya. Tidak mungkin, batin Rafa yang tidak mau berpikir apa-apa. Untuk memastikannya Rafa menelpon sang istri. Namun panggilan itu tidak diangkat. Ashifa kamu di mana sih? Ucap Rafa yang jadi kesal sendiri dengan Ashifa. Sial, umpat Rafa kesal sendiri.
Rafa juga langsung menghubungi adiknya dan sama adiknya juga tidak mengangkat telepon itu membuat Rafa kesal sendiri. "Kemana sih kamu Ashifa?" umpat Rafa yang merasa khawatir. Tidak bisa hanya diam saja. Rafa pun mengambil kunci mobilnya dan langsung pergi dengan buru-buru. Langkah Rafa begitu cepat dengan menuruni anak tangga yang membuat Sofia yang ada di ruang tamu heran dengan Rafa. "Mau kemana kamu Rafa?" tanya Sofia. "Mau keluar sebentar," jawab Rafa dengan singkat yang langsung pergi dengan cepat-cepat. Aneh sekali, orang juga tahu dia buru-buru. "Tetapi mau kemana?" gumam Sofia geleng-geleng dengan kelakuan Rafa yang pergi-pergi saja. Bersambung 80. Rafa langsung buru-buru memasuki mobil yang sangat khawatir pada istrinya yang pergi begitu saja tanpa meminta izin padanya terlebih dahulu. "Ashifa, kenapa sih kamu mencari masalah? Kenapa kamu pergi begitu saja Ashifa?" ucap Rafa yang tampak sangat kesal dengan Ashifa. Kesal bercampur dengan cemas. Apalagi jika dugaan Rafa benar. Kalau Ashifa pergi menemui Miranda karena pesan yang dikirim Miranda tadi. Tanpa ingin membuang-buang waktu, Rafa pun akhirnya melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi yang buru-buru mencari istrinya. Sepanjang perjalanan yang menyetir dengan kecepatan tinggi, Rafa tidak henti-hentinya menghuni sang istri dan juga si adiknya. Namun tetap sama tidak ada satupun dari mereka yang mengangkat telepon itu yang membuat Rafa kesal sendiri dan bahkan beberapa kali memukul setir mobilnya dan menekan klakson dengan berkali-kali karena ingin melajukan dengan kencang mobilnya. Bagaimana bisa diangkat oleh Ashifa atau Z yang ternyata handphone Ashifa berada di dalam mobil dan begitu juga dengan Z yang tidak membawa handphone. Di mana mobil itu berhenti di depan sebuah klub mewah. Dugaan Rafa ternyata benar, sang istri pergi bersama Z yang berhubungan dengan pesan Miranda. Di mana dalam pesannya Miranda mengajak Rafa untuk bertemu dengan tawaran Miranda untuk menyelesaikan masalah Rafa. Miranda juga mengirimkan alamat yang ternyata klub yang didatangi Ashifa bersama dengan Z. Entah apa yang dipikiran Z yang bisa-bisanya mendatangi klub tersebut bersama dengan adik iparnya. Di mana dua orang itu yang Z memakai blus hitam dengan jeans dan Ashifa yang memakai gamis merah maronnya yang kedua sudah memasuki klub tersebut. Klub pada umumnya sangat khas dengan dentuman musik yang kuat dan kuat, penuh dengan aroma yang menyengat yang apalagi jika bukan alkohol. Juga penuh dengan asap rokok dan jangan tanya orang-orang yang di dalamnya seperti apa. Menari-nari dengan iringan musik DJ. Dengan pakaian-pakaian yang pasti kekurangan bahan dan mungkin pakaian Z yang sopan dan Ashifa sudah kelewat sopan. "Kak Ashifa, kita yakin mau kemari?" tanya Z yang sejak tadi merangkul lengan Ashifa dengan kepala Z yang berkeliling melihat di sekitarnya yang ngeri-ngeri sedap mendatangi tempat seperti itu. "Seperti yang kakak bilang Z, Miranda ada di sini," jawaban Ashifa yang ternyata menceritakan pada Z dengan pesan Miranda dan mengajak Z untuk menemui Miranda. "Tapi Kak Ashifa, bukannya tempat seperti ini berbahaya ya? Lihatlah sebagian dari mereka terus melihat kita," ucap Z yang ragu-ragu untuk memasuki lebih dalam lagi. Karena semakin masuk semakin menjadi-jadi yang mana Z penuh dengan rasa takut. "Kakak tahu Z, ini juga pertama kali bagi kakak datang kemari. Tetapi mau tidak mau kita harus kemari untuk menemui Miranda," ucap Ashifa. Z mengangguk dengan ragu. "Ayo bismillah. Allah pasti melindungi kita, kota harus yakin," ucap Ashifa meyakinkan adik iparnya itu. "Memang Miranda ada di mana kak?" tanya Z. "Kakak ingat dia ada di salah satu kamar," jawab Ashifa. "Biar kakak tanya saja sama salah satu pelayannya," ucap Ashifa. "Tidak usah kak Ashifa," cegah Z. Membuat Ashifa heran. "Kenapa?" tanya Ashifa. "Kakak tahu kan no kamar Miranda?" tanya Z. "Iya tahu," jawab Ashifa. "Ya sudah kalau begitu ayo Ashifa tahu tempat penginapan di tempat ini," ucap Z yang menarik tangan kakaknya. Namun Ashifa mencegahnya. "Kamu tahu dari mana? Apa kamu pernah datang kemari?" tanya Ashifa heran. Ya Z pernah datang ke tempat ini. Sewaktu ada acara di kampus Z. Tapi cuma sekali dan Z tidak ngapain-ngapain kok, tidak aneh-aneh juga. Makanya Z tahu kalau tempat-tempat kamar di sini," ucap Z yang takut kalau Ashifa salah paham padanya. "Oh begitu ya, sudah lupakanlah. Lain kali jangan ke tempat ini. Sangat tidak baik dan berbahaya," ucap Ashifa mengingatkan. "Iya kak," sahut Ashifa.
Ya sudah, ayo kita pergi buruan kalau kamu memang tahu tempatnya, ucap Ashifa. Iya kak, sahut Z yang mana dengan keberanian dua orang itu benar-benar pergi. Jangan tanya apakah mereka menjadi pusat perhatian. Pasti iya mereka menjadi pusat perhatian. Bahkan banyak yang menggoda mereka dan Ashifa dan Z harus benar-benar hati-hati. Nggak salah alamat datang kemari mbak. Ini itu klub bukan masjid untuk ceramah. Cicit salah satu wanita yang dilewati Ashifa dan Z. Ashifa dan Z tidak memperdulikan kata-kata wanita itu dan mereka melanjutkan langkah mereka. Sampai ada pria yang menghadang langkah mereka yang ada di depan mereka, membuat Ashifa merasa ngeri, begitu juga dengan Z yang memegang kuat lengan Ashifa. Maaf tuan, izinkan kami untuk lewat, ucap Ashifa dengan menyatukan kedua tangannya yang berbicara dengan lembut. Jangan buru-buru nona, apa nona tidak salah datang ke tempat ini? Tanya pria itu yang tampak menggoda Ashifa dan juga Z. Kami tidak salah datang, kami hanya datang mencari seseorang. Jadi izinkan kami untuk lewat tuan, ucap Ashifa dengan ramah yang berusaha untuk tenang. Baik nona, jangan terlalu tegang nona, saya tidak jahat kok. Mari silahkan lewat, ucap pria itu yang membuka jalan membuat Ashifa dan Z merasa lega yang akhirnya berhasil lewat. Di salah satu kamar ternyata memang benar ada Miranda di sana. Di mana Miranda sudah memakai piyama yang sangat terbuka yang pasti sengaja digunakannya untuk menggoda Rafa. Penampilannya juga jangan tanya, dia sengaja memoles wajahnya dengan make up agar dirinya semakin cantik dan Rafa tertarik padanya. Aku yakin Rafa akan saya menemuiku. Rafa akan meninggalkan istrinya yang sok suci itu dan akan langsung menikah denganku. Hubungan kami akan kembali seperti dulu. Wanita yang sok suci itu akan dihempaskan Rafa. Karena dalam kau, ucap Miranda dengan senyum merekahnya sembari meminum alkohol yang ada di dalam gelas. Ting nong, bel pintu kamar Miranda berbunyi. Miranda langsung tersenyum sumringah langsung dan dengan cepat-cepat Miranda langsung membuka pintu kamar itu. Rafa, ucap Miranda yang senyumnya langsung hilang ketika yang ditunggunya itu bukan Rafa yang datang melainkan Ashifa dan juga Z yang akhirnya mendapat kamar Miranda. Kau, ucap Miranda dengan menatap tajam Ashifa. Kamu sangat kecewa saat yang datang aku dan bukan Kak Rafa, ucap Ashifa dengan berusahalah tenang. Untuk apa kau datang kemari? Tanya Miranda dengan emosi melihat kedatangan Ashifa bersama Z. Yang pasti untuk menemui Kak Miranda, sahut Z yang juga tidak takut dengan Miranda. Sepertinya kekuatannya bertambah kala Ashifa juga begitu berani. Bersambung.